Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pertama-tama alhamdulillah malam ini ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa memulai sebuah kajian seputar tafsir Al-Qur'an. Dan seperti kita tahu, Quran ini adalah poros dari segala hidayah yang menjadi tugas dan sebab kenapa kita ada di alam semesta ini. Karenanya belajar Quran ya adalah menegaskan tentang nilai-nilai keimanan kita. Karena nanti di sana ada al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya, nanti di sana ada al-imanu bi al-kutub al-munazzalah, mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Jadi baru dari dua itu saja kita sudah harus memang menjadikan Quran sebagai pedoman, ya, sebagai fokus utama. Ya. Dan alhamdulillah malam ini kita mencoba memulai mengenal surat Al-Fatihah. Ya, kenapa surah Al-Fatihah? Ya, karena ini adalah surah wajib yang menjadi pertemuan kita antara Allah dengan hambanya. Di sini di Al-Fatihah ini bisa disebut bahwa Al-Fatihah adalah rangkuman seluruh kandungan Al-Quran. Ya, ini adalah kandungannya, ini adalah rangkumannya. Maka disebutkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili mithla ummil Quran. Allah tidak menurunkan surah di Taurat dan di Injil yang senilai dengan Al-Fatihah. Enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kalau kita nanya kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Ya, mungkin yang sering kita dengar itu adalah istilah Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, yaitu salah seorang raja, salah seorang sultan, ya, khalifah di Turki Utsmani yang berhasil memenangkan dan mengalahkan bangsa Romawi, ya, di Turki dulu itu. Ya. Ketika dia berhasil, maka kemudian dikasih gelar namanya Al-Fatih, yaitu sang pembuka atau sang pembebas. Makanya makna Fatihah adalah terbukanya hati menerima petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar hati, bahkan terbukanya mata, terbukanya akal, terbukanya telinga menerima hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman itu disebut apa? Ulul absar. Orang-orang yang memiliki basirah. Dari mana? Dari Quran. Iya. Lalu kemudian orang-orang yang dekat dengan Quran, yang disebut orang-orang beriman, disebut di Quran sebagai ulin nuha. Apa itu ulin nuha? Orang yang memiliki akal sempurna sehingga mencegahnya dari murka dan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya ulun nuha. Iya. Bahkan ada kita sering dengar namanya ulul albab. Ya kan, malah sering kita dengar itu. Apa itu ulul albab? Orang-orang yang terarahkan jiwanya sehingga menjadi orang-orang yang cerdas. Cerdas yang mana? Disebutkan nanti dalam hadis katakan al-qayyisu, orang cerdas versi Islam, versi Allah, versi Rasulullah, man dana nafsahu, siapapun yang selalu muhasabah dan introspeksi dirinya, saya dengan Islam ini sejauh mana kesesuaiannya, wa amila lima ba'dal maut, lalu setelah dia introspeksi diri antara ajaran Allah di dalam Quran dan Sunnah di dalam Islam ini, lalu dia kira-kira sejauh mana dia menjadi Muslim sesuai Quran. Iya. Nah itu Pak. Karenanya mohon maaf,
Bapak-bapak coba cek, siapapun orang kafir ya, ataupun munafik, pasti 4 ini tertutup semuanya. Ya, Quran sendiri menyebutkannya di surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, bagi mereka sama saja, a anzartahum, engkau nasihati, am lam tunzirhum, engkau enggak nasihati, hasilnya sama, la yu'minun, nggak bakalan beriman. Nah, Allah sendiri ngasih alasannya. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Allah telah menutup qulubihim, hati mereka. Dan ini paling berbahaya. Kalau hati sudah tertutup, maka akses hidayah, terbukanya telinga, mata, dan ini nggak bakalan mungkin terjadi. Karena akses masuknya iman ke dalam hati itu melalui mata, melalui telinga, melalui nalar dan pikiran, lalu kemudian menyentuh hati, itulah hidayah itu. Nah, ya, makanya bapak-bapak ntar cek di Quran, dimanapun ada maksiat, dimanapun ada kekafiran, kefasikan, selalu pesumbatnya adalah tertutupnya mata, tertutupnya telinga, ya. Dan penutup-penutup tersebut oleh Allah katakan gisyawah, gembok, coba. Dan gembok itu bukan gembok fisik kayak kunci di pintu-pintu kita, tetapi gembok hati, gembok telinga. Fi adzanihim waqr, di telinga mereka ada sumbatan. Ya, di ayat yang lain Allah katakan ja'alna bainaka wa bainahu. Ya, Allah jadikan kalau Quran dibacakan antara seorang muslim dan orang kafir seolah-olah hijaban mastura, seolah-olah ada apa? Hijab, pembatas yang membedakan antara muslim dan mukmin. Ya. Satu dengar sayup-sayup ayat Quran begitu dekat di jiwanya, yang satunya lagi mendengar musik begitu dekat dengan jiwanya. Tapi ketika mendengar Quran jauh dari jiwanya, yang satunya mendengar musik jauh dari jiwanya. Itu kenapa? Masalah dekat jauh terkait juga dengan keimanan dan keyakinan. Iya, makanya nanti coba kita datang ke masjid ini. Kita kalau masuk pintu masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Coba kita bilang bukakan gitu. Nah, ya, jadi di Quran ini untuk mengakses nilai-nilai iman, mengakses nilai-nilai akidah, mengokohkan keyakinan, menyembuhkan kekufuran dan nifak, nggak ada jalan lain kecuali kembali ke Al-Quran. Ya. Jangankan orang non muslim, kafir, munafik gitu. Ya, kita saja ada waktunya suntuk jiwa itu dengan Quran, Pak. Ya, baru baca dikit ngantuk duluan. Ada waktunya, Pak. Ada waktunya. Ya, padahal alhamdulillah umumnya kalau kita sudah punya interaksi dekat dengan Quran, ya, seolah baca 1 juz itu kayak belum apa-apa. Ya, masih nyaman aja gitu. Ya, kenapa? Jiwa lagi bertemu dengan fitrah, satu fitrah insaniyah, ya, fitrah kemanusiaan kita, satu dengan fitrah ilahiyah, fitrah ketuhanan yang ada di Al-Quran. Nah, ya. Makanya ya tadi kita lihat gitu. Dan contoh ya ciri-ciri orang-orang yang terbuka mata, telinga, hati dan kemudian rasio pikirannya apa itu? Senang dengan nasihat. Senang dengan nasihat. Dan nasihat itu Islam itu sendiri. Nah, inilah kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihah, Islam itu nasihat. Ya. Jadi kalau orang sudah tidak mendengar lagi nasihat, tidak mau lagi mendengar Quran menasihati dirinya, nggak mau lagi mendengar Rasulullah pengarahannya, maka makin jauh lama-lama ketutup. Nauzubillah. Nah, itu orang kafir. Ya. Ya, jadi fi qulubihim ya marad. Ya, ntar orang munafik beda lagi.
Ya, kalau orang kafir katanya Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Gishawa. Penutup. Nih, gembok. Nah, makanya tadi Allah katakan a'anzartahum, engkau ngasih nasihat, am lam tundirhum, ataupun tidak, hasilnya sama. Ya. Nah, itulah Bapak sekalian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini turun Pak ya. Dan ini awal-awal dulu tuh. Jadi Rasulullah setelah menerima Iqra di gua, lalu keluar. Ya, lalu kemudian beliau berdakwah dan kemudian ada budaya di tanah Arab kalau mau mengumumkan sesuatu naik ke bukit teriak. Ma'u wa'u, dengarinlah, perhatikanlah, maka satu wilayah yang terdengar suara itu ngumpul. Lalu kemudian kata Rasulullah, ya, kira-kira kalau saya bilang di belakang hadzal wadi, lembah ini ada serigala yang akan menerkam kalian wahai penduduk Makkah, percaya enggak? Setelah dia bilang ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim. Iya, apa kata mereka? Majarrabna bika kadziban, kami tidak pernah mendengar engkau berbohong gitu. Iya kan? Lalu kata Rasulullah, ini saya mengingatkan kalian adanya surga dan neraka, adanya negeri akhirat, adanya waktu pertanggungjawaban. Nih ya. Saya adalah utusan Allah untuk mengingatkan kalian akan adanya Allah. Kalian disuruh oleh Allah meninggalkan berhala. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, Abu Lahab langsung menyatakan tabbalaka, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Ente cuma mau ngomong gini sampai ngumpulin kita begini. Ya kan? Coba. Dia nolak tuh dakwah Rasulullah. Langsung turun. Tabbat yada abi lahabin. Sungguh celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Ulama di situ kemudian menafsirkan ayat ini mengindikasikan bahwa Abu Lahab enggak bakalan beriman sampai meninggal. Dan terbukti dia meninggal dalam kondisi kafir. Ya, berbeda dengan Amr ibn Hisham, Abu Jahal namanya, ya, dia tetap walaupun meninggal juga dalam kondisi kafir, ya, dan sempat didoakan oleh Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah, muliakanlah Islam ini bi ahadil umarain, dengan salah satu dari dua orang Umar. Amr bin Hisham itu Abu, ya, Jahal, atau Umar ibn Khattab, atau Umar bin Khattab, namun Allah pilih Umar ibn Khattab. Iya. Jadi dua-duanya akhirnya naudzubillah. Iya, yang saya mau maksud bahwa sekalian bahwa Al-Fatihah adalah pembuka yang membuka mata, telinga, akal dan hati kita, dan kapan itu terbuka, maka itulah yang disebut hidayah. Ya, inilah yang selalu kita minta ketika kita mau belajar ini. Allahumma rabbi syrah li sadri. Isyrah li sadri. Ya Allah, bikinlah jiwaku menjadi tercerahkan. Ya, tercerahkan itu sama dengan isyrah itu iftahli. Bukakan jiwaku. Bukakan gitu. Ya. Yang tadi kita baca ketika ke masuk masjid, Allahumma ftil abwaba ya, rahmatika, rahmatmu. Ya. Sementara kalau kita mau keluar, apalagi tuh? Allahumma ftahli abwaba fadlika, yang kita minta karunia. Ya, sementara di masjid adalah rahmat. Ya, sehingga rahmat dan karunia ketika masuk masjid, pintu rahmat. Ketika kita mau keluar dari masjid, pintu masjid pun menjadi pintu karunia. Ya, itu fadl. Makanya ayat yang membicarakan tentang, ya, setelah selesai Jumatan, fantashiru fil ardi,
Setelah sholat Jumat kalian mencarlah ya ke seluruh pelosok-pelosok bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Coba lihat fadlillah. Ya, wadhkurullaha katsiran, di luar masjid sana sambil kalian kerja, jangan pernah lupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya di masjid ini karena total rahmat Allah, jangan ingat bisnismu. Ya, kebalik ya. Ya, jangan ingat duniamu, enggak usah. Total engkau bersama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di saat engkau di luar masjid, jangan terlalu khusyuk dengan bisnismu. Ya, tetapi khusyuk dan sekali-kali astagfirullah, sekali-kali subhanallah. Ya, dan ketika azan berkumandang, kembalilah ke masjid ya. Karena orang yang tertutup hatinya adalah orang yang lalai, terutama ketika berada di bisnisnya di pasar, karena itu adalah tempat melalaikan. Ya, tempat melalaikan. Tempat melalaikan. Makanya ya, karakteristik seorang hamba yang terbuka hatinya dapat hidayah, Allah katakan ya, rijalun, orang-orang la tulhim, yang tidak teralihkan atau tidak lalai ya. Tijaratun, bisnis, wala baik, dan juga jual beli, an zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak sekalian, untuk menguatkan makna Fatihah ya, Al-Fatihah, Bapak coba kalau mau ngelihat. Ada nggak sih kata Fatihah di dalam itu? Coba Bapak. Kalau kita baca ya, misalnya Al-Alaq, surah Al-Alaq, iya, yaitu Iqra, itu ada di dalam. Khalaqal insana min alaq, ada. Tetapi kadang ada surah, kata yang dimaksud sebagai nama itu kagak ada di dalamnya, nggak ada. Cobalah misalnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada nggak sih di dalamnya ikhlas? Gak ada maknanya gitu. Maknanya. Nah, sama dengan Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah itu nggak ada di dalam, tapi yang semakna ya ada. Ya. Yaitu bukakan gitu. Nah, kira-kira apa kalau di situ di Al-Fatihah itu bukakan itu? Coba. Ihdina siratal mustaqim. Ya. Tunjuki aku jalan yang lurus. Seolah menyatakan bukakan aku jalan yang lurus. Jadi hidayah dengan terbukanya hati, dia juga. Ya. Hidayah. Nah, jadi ayat yang tepat di situ untuk kemudian Al-Fatihah adalah ihdina itu. Jadi Al-Fatihah mirip dengan Al-Hidayah. Ya, semuanya adalah keterbukaan. Ya, semuanya adalah keterbukaan. Ya, makanya saya sempat heran dulu ya. Ada yang bilang Islam itu tertutup, nggak ngupdate, terbelakang. Ngomongnya gitu, Pak. Agama dikatakan Islam dianggap terbelakang, dianggap tertutup. Nah, pertanyaannya apa? Dengan penjelasan saya dari awal, insya Allah Bapak bisa jawab semuanya. Ya, bahwa kalau tertutup dari maksiat dan dosa, Islam pasti iya. Tetapi kalau Islam terbuka kepada kebaikan Allah yang kemudian menjadi pengarah hidupnya, walinya, pasti. Malah dalam Islam orang kafir itulah yang tertutup. Dan Allah sendiri menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya juga. Ya. Allah tutup hatinya. Ya. Makanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti Fatihah ini selain membuka hati juga membuka wilayah menerima Islam. Ya, membuka daerah menerima Islam. Nah, ya, termasuk kayak tadi Al-Fatih, yaitu orang yang berhasil memimpin perjuangan kaum muslimin sampai kemudian membebaskan negeri-negeri non-muslim. Yang sebelumnya dengan dakwah, sebelumnya dengan kesepakatan, ya. Lalu kemudian dengan perang, lalu yang mereka kalah. Nah, itu disebut Fatah. Nah, Ustaz di mana itu? Ya, Fathu Makkah.
Fathu Makkah. Apa makna Fathu Makkah itu? Terbukanya kota Mekah menerima dakwah dan hidayah Islam. Inilah yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan fath kan? Jika sudah datang pertolongan Allah wal fath, dan Allah bukakan negeri-negeri yang tadinya menolak Islam kini sudah terbuka. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau sudah melihat para masyarakat sekitar masuk Islam berbondong-bondong, maka fasabbih, pujilah Allah, jangan puji dirimu. Siapa dulu dong gue? Muhammad, jangan. Ya. Prestasimu itu akibat Allah mudahkan, bukan karena engkau mampu. Ya, itu ya. Engkau kaya, ya, engkau berkuasa, mohon maaf itu karena Allah mudahkan, bukan karena sesuai kemampuanmu. Ya, jangan pernah klaim kemenangan kalian kaum muslimin di kota Makkah itu pekerjaan kalian. Enggak. Balikin ke sang pemiliknya. Fasabbih bihamdi rabbika, ini semua karena Allah. Wastaghfirhu, perbanyak istighfar, ya. Innahu kana tawwaba, sungguh dialah Allah sang penerima taubat itu. Ya, yang membukakan pintu taubat dialah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau nama. Sekarang kita lihat. Bapak sekalian, ya. Kira-kira kalau ini mau dikasih judul, apa judulnya? Ya, judulnya ini hubungan antara hamba dengan Allah. Apa kira-kira hubungan kita dengan Allah? Ibadah. Ya, ibadah. Nah, maka nanti isinya hidayah itu adalah ibadah. Ya, kapan ada orang merasa dapat hidayah kagak ada ibadahnya, itu munafik namanya. Ya. Karena hidayah itu adalah isinya ibadah. Ya. Ibadah. Dalam segala kegiatan. Ya. Bahkan ketika kita dalam melakukan amal harian, manakala disertai dengan perspektif ini, maka itu jadi ibadah. Contohnya gitu, makan. Itu ibadah apa budaya? Makan. Itu adalah kebiasaan harian. Ya. Manakala kita makan tanpa basmalah, ya, itu ibadah apa dosa? Tapi hanya dengan membaca bismillah, tiba-tiba dia jadi ibadah. Ya, itu pentingnya apa? Mengingat Allah. Ya, coba aja badminton, ya, bulu tangkis, tenis meja, tanpa bismillah. Itu apa itu? Olahraga bener. Tapi dengan bismillah, Allah mencintai yang kuat, ya. Dan ini supaya kokoh dan kuat, al-mu'minul qawi, mukmin yang kokoh dan kuat, baik fisik maupun finansial, apapun, ahabbu ilallah, sangat lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dibanding mukmin yang lemah, maka otomatis niat itu jadi ibadah. Ya, jadi al-ibadah apabila disertai dengan niat, ya, niat, maka inqalabat ibadah, dia langsung jadi otomatis jadi ibadah. Nah ini, ya. Jadi ibadah. Coba kita lihat. Nah ini pengantar umum sebenarnya, tapi saya masukkan ke tafsir. 5 bentuk hubungan dalam Islam. Jadi Bapak sekalian, sebelum kita masuk Al-Fatihah, kita tahu dulu bagaimana kemudian Allah mengatur kitab sucinya. Tadi kita ada bilang pertama hubungan dengan Allah, itu adalah ibadah. Jadi hubungan kita secara pribadi, ya, secara intim dengan Allah, itulah yang disebut ibadah. Enggak ada jenis dan bentuk hubungan melampaui ibadah. Dialah yang pertama. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, ketika sering kita dengarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali menyembah, maka menyembah itu pertama adalah mengakui otoritas tauhid Allah, keesaannya, lalu setelah bersyahadat langsung apa? Dirikan sholat. Dan ketika mendirikan sholat, Al-Fatihah wajib. Ya, Al-Fatihah wajib.
Iya. Makanya bagi yang sudah ngerti Al-Fatihah lalu nggak baca Fatihah ketika sholat, kata Rasulullah, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholat seseorang tanpa baca Al-Fatihah. Nah itu kemudian jadi rahasia apa dibalik sahnya setiap rakaat sholat. Kenapa harus garansinya Al-Fatihah? Kenapa? Gitu. Ya itu kan jadi pertanyaan. Iya. Kita sering mendengar ayatul kursi sebagai ayat unggulan gitu kan. Tapi kenapa bukan ayatul kursi Allah wajibkan kita baca di sholat. Ya. Kalau mau tahu jawabannya ya ayatul kursi itu total Allah dari awal sampai akhir. Nggak ada hambanya sama sekali, nggak ada. Tapi kalau di Al-Fatihah di sana ada pembagian secara mutlak dari awal bismillah sampai iyyaka na'budu itu Allah semua. Iyyaka na'budu Allah semua. Mulai dari iyyaka nasta'in hanya engkau yang kami mintai pertolongan pindah ke hamba. Bahwa setelah engkau memuji Allah, setelah engkau puji dengan lidahmu, setelah engkau puji dengan ibadahmu, salatmu, setelah engkau puji dengan fisikmu, maka mintalah hakmu. Apa itu? Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Kalau tadinya saya ibadah hanya engkau yang saya puji, hanya engkau satu-satunya yang kami agungkan dan itu adalah keagunganmu, maka sekarang saya minta hakku, yaitu pertama engkau maha kuat, maka tolonglah aku agar engkau mampu melakukan apa yang engkau inginkan itu. Nah ini nanti muncul tauhid, ada tauhidul ibadah, ya tauhid dalam aspek ibadah ini yang selama ini kita pahami, dan ada kedua iyyaka nasta'in namanya tauhidul mas'alah, yaitu bertauhid dalam aspek doa dan permintaan. Bahwa dalam salat hanya Allah yang disembah, maka dalam doa hanya Allah satu-satunya yang disembah diminta. Nah itu lantar makna la haula wala quwata illa billah. Ya makna standar la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada kemampuan kecuali engkau. Nah, artinya kekuatan untuk taat, kekuatan untuk bisa berbuat, kekuatan untuk menghindar, itu semuanya dari engkau ya Allah. Namun makna yang paling bagus, la haula, tidak ada yang mengalihkan kami dari dosa dan maksiat. Kata haula itu tahwil, mengalihkan. Wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk taat dan patuh illa billah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jauh makna lebih bagus. Iya. Nah jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz. Ibadah sudah, isti'anah minta tolong. Ya, sekarang lalu apa pertolongan pertama yang kita minta, bahkan prioritas. Tiap rakaat harus kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku kami jalanmu yang lurus. Jalan menuju Allah dimanapun. Ya seperti tadi. Ustaz, kalau kita bercermin jalan lurusnya seperti apa? Jangan lihat aja apalagi kagum. Cakep deh gue ya. Ya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau sempurnakan fisikmu, ya, khalaqa fasawwa itu, ya, fa'adalaka, buat tampilanmu sempurna, fahassin khuluqi. Tolong ya Allah, perbaiki juga kualitas akhlakku. Nah ya kan? Nah, efeknya kayak gitu. Nah itu jalan lurusnya. Kalau cermin doang tanpa baca doa, ya udah biasa aja. Walaupun kagak dosa maksiat, tapi kagak dapat jalan lurus. Artinya apa? Tidak mempercepat lajunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mubah loh ya, bukan dosa, mubah. Ya. Nah, seperti ketika kita tidur tanpa doa itu enggak lurus Pak itu. Walaupun enggak belok tapi stagnan. Ya, tapi stagnan. Ya. Nah, disinilah ternyata bahwa jalan lurus itu bukan hanya sekedar di ibadah mahdoh murni seperti sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi kita minta
bahwa ketika kita naik kendaraan aja kita berada di jalan yang lurus. Dengan apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah dalam berbagai keadaan dan kesempatan itulah jalan yang lurus. Iya, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Ada dua makna zikir di situ, makna umum bahwa Rasulullah tidak pernah maksiat, jelas. Ya, jelas gitu. Yang kedua makna khusus bahwa Rasulullah hatinya selalu sadar dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu maknanya. Ya, tentu itu maklum kenapa Rasulullah maksum. Beliau terjaga dari kesalahan dan dosa. Ya. Nah, jemaah rahmati, berbeda dengan kita. Ya, iman kita naik ketika taklim, baru aja berapa meter dari masjid, sehari sebelumnya luntur lah gitu Pak. Hari ini enak ngaji 1 juz, besoknya 5 hari. Waduh, kayak mendaki gunung kalau mau nyelesainnya. Ya kenapa? Inilah antara polusi ya iman dengan ya hidayah itu kadang luar biasa. Antara rahmat di masjid dengan polusi yang ada di luar masjid itu butuh ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Nah, itu satu, hubungan dengan Allah, namanya ibadah. Yang kedua, hubungan dengan negeri akhirat. Jadi setelah ibadah ada makna lain dari ibadah itu, yaitu mengharapkan agar kita nanti di akhirat aman. Nah ini, iya, ini aman. Ya. Jadi pertimbangannya adalah bagaimana supaya kita di dunia ini hidup dalam jalan yang lurus, dan yang mana lurus itu adalah adil. Ya, adil. Kenapa adil? Yaitu tidak menimbulkan kezoliman pertama terhadap diri sendiri. Ya, dengan apa? Dengan cara memberikan hak-hak mata, hak-hak telinga, hak-hak akal, dan hak hati untuk mendapatkan gizi hidayah dari Quran dan Sunnah. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, ketika kita taklim begini, kita sedang melaksanakan kewajiban kita terhadap diri sendiri. Apa itu? Memberikan asupan hidayah terhadap mata, telinga, hati dan sebagainya. Makanya Bapak sekalian, kalau mau ngecek kenapa Allah memasukkan orang dan jin ke neraka. Ini Bapak sering dengar karena di khutbah berulang ini. Allah katakan di surah Al-A'raf, ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh saya telah jebloskan ke dalam neraka banyak kalangan jin dan kalangan manusia. Alasannya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati enggak digunakan memahami Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Makanya coba lihat tentang orang munafik, ya, orang munafik. Ya, di surah Al-Munafikun misalnya. Al-Munafikun ya juz 28. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ya, ini orang munafik ini Abdullah bin Sabah di kota Madinah. Ya, sempat dia bilang begini. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Kalian jangan lagi dong bantu orang-orang muslim yang ada di Madinah ini dengan infak. Hatta yang fatu, sampai mereka semuanya apa? Bangkrut. Ya, kenapa? Kalian wahai penduduk Madinah terlalu baik sama orang Makkah ini. Jadi cemburu, Pak. Dia cemburu melihat ukhuwah antara Muhajirin dan Ansar yang telah dieratkan oleh Rasulullah. Nah, munafik ini cemburu melihat kesetia kawanan dan ukhuwah kaum muslimin. Ya, hatta yang fatu. Ya. Lalu apa jawaban Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard. Emang ente yang ngasih Muhammad dan para ya, pengikutnya rezeki. Allah katakan gitu. Walillahi khazainus samawati wal ard. Wahai orang munafik, ente kagak sadar
semua kekayaan langit dan bumi itu milik Allah. Jadi seolah membela Rasulullah. Emang ente ngasih apa Rasulullah? Yang ente kasih hanya nyusahin aja beliau. Kalian gak ngasih apa-apa. Yang ngasih Allah dukungan, kemudahan. Malah Allah. Walillahi khazainus samawat. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik gak paham. Nah itu dia kata Allah. Ya, bahwa untuk dakwah Islam selama dia jalannya benar, maka yang mengurusinya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh dukung doang. Yang jelas tanpa kita infak, tanpa kita dukung, Allah akan gerakkan orang-orang yang akan mendukungnya. Dan karena ini adalah proyek Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek Allah Subhanahu. Makanya siapapun melarang dan menghalangi dakwah ini, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Enggak bakalan kalian bisa halangi. Kenapa? Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang kafir enggak senang. Ya, jadi yang dilawan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya udah. Dakwah ini yang butuh siapa? Kita, karena itu jalan kita menuju Allah. Ya. Ini gerbong pasti jalan. Dengan kita, dengan dua orang lain. Ya. Ya. Tanpa kita jalan dia. Allah yang menggerakkannya. Nah ya, malah kalau kita nggak terlibat, ntar mau masuk surga pakai gerbong apa itu? Bahaya. Ya, jadi makanya Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat, la tamunnu alayya islamakum, jangan gara-gara menghormati aku kata Rasulullah lalu ente Islam atas nama penghargaan sama Rasulullah. Enggak, hargai dirimu, harga dirimu ada di Islam. Ente masuk Islam itu jangan karena aku, karena Allah. Karena ketika engkau masuk Islam itu engkau menghargai dirimu. Karena harga diri hanya ada di dalam Islam. Itu di surah Al-Munafiqun. Walillahil izzatu walirasulih. Sungguh kemuliaan itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Ya, itu pula yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai sang khalifah, kok pakaianmu udah begini amat gitu, engkau kan khalifah. Ya, engkau kan khalifah. Ini mohon maaf kata beliau, ya Amr bin As ketika ngundang beliau menerima kunci apa itu Baitul Maqdis ya, sama Mesir, ditunggu banyak orang. Oh, yang datang cuma 2 orang, satu khalifah, satu pemegang kendali ontaknya. Orang mikirnya sudah pengawalnya banyak, tampilannya mewah. Datang-datang mohon maaf ada bekas jahitan di bajunya. Yang malu bukan Umar ibn Khattab sebagai khalifah, Amr bin As. Duh malu kita ya khalifah. Lalu apa kata beliau? Satu jawaban. Ya, kata beliau, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah bangsa yang dimuliakan Allah dengan Islam, bukan dengan pakaian kita, bukan dengan kedudukan kita. Wa man talabal izzata bi ghairihi, siapa mencoba mencari kemuliaan dengan pakaiannya, dengan kedudukannya, dengan uangnya, azallahullah, Allah akan hinakan dia. Waduh, jawaban yang fokus langsung, sang panglima nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sang panglima nggak bisa ngapain. Nah, jadi sebagai penutup, karena udah mau azan ya dia. 2 ini Pak, hubungan dengan Allah dan akhirat itu namanya visi Islam. Visi Islam. Bapak-bapak pernah dengar visi misi? Nah, inilah visi misi Islam. Bahwa apapun kita lakukan pertama karena Allah, itu ibadah. Apapun kita lakukan dalam Islam, maka pertimbangan agar kita aman di negeri akhirat. Dengan akhirat itu namanya tanggung jawab. Karenanya dalam Islam ibadah sekaligus tanggung jawab. Tanggung jawab sekaligus ibadah. Ya, gak bisa dipisah-pisahkan. Makanya ya kalau ada orang ini bilang, mohon maaf non muslim bertanggung jawab di mana? Selama dia gak beriman itu gak bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Karena orang tidak bakalan menjadi orang bertanggung jawab sebenarnya secara ukhrawi kecuali dia percaya akhirat itu sendiri. Kecuali dia ibadah sama Allah itu. Karenanya sholat itu tanggung jawab loh. Nah ya, itu tanggung jawab. Nah, dan karenanya pula Bapak sekalian coba cek. Bunyinya di Quran ayat ini tentang ini 2 ini. Yu'minu billahi wal yaumil
akhir. Makanya coba cek, siapapun merasa berislam pasti klaim yu'minu billahi wal yaumil akhir. Penutupnya gini, di surah Al-Baqarah. Wa minan nasi, di antara kalangan masyarakat Madinah, may yaqulu, ada yang mengklaim amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, negeri akhirat. Kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin, padahal hatinya sebenarnya kagak beriman, itu ngomongnya doang. Nah, coba. Nah, itu ya. Artinya apa? Kalau kita mau bilang hakikat Islam itu adalah Allah dan negeri akhirat. Visi namanya. Ya, artinya apa? Apapun kita kerjakan ingat akhirat. Aman gak di akhirat saudara? Ya. Nah, makanya hadis pun sama. Selalu yu'minu billahi wal yaumil, ini password. Ini apa contohnya Ustaz? Coba cek hadis gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapapun menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hargai tamumu. Menghargai tamu itu misi, beriman kepada Allah dan akhirat itu visi. Nah, itu selalu begitu. Ya, selalu begitu. Apalagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapapun merasa beriman kepada Allah dan akhirat, falyakul khairan, ngomonglah dengan yang baik. Ya, ngomong baik itu Pak, itu misi. Bahwa muslim umumnya baik. Apa itu ngomong baik? Itu adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihah. Tidak ada ucapan paling bagus selain mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau engkau tidak bisa ngomong ya baik, fal yasmut, engkau diam aja. Ya, jadi ngomong baik ataupun diam itu adalah terkait yu'minu billahi wal yaumil akhir, terkait dengan visi beriman kepada Allah dan akhirat. Makanya nanti coba ini mulai hari ini, kalau bapak-bapak baca Quran lalu dapat yu'minu billahi wal yaumil akhir, coba cek itu ngomong apa itu di terjemahannya. Itu pasti ada misi di situ. Ya, penutup. Bahkan mengikuti Rasulullah itu terkait dengan Allah dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa ujungnya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah itu kan ya. Dan Allah serta akhirat itu, itulah namanya masa depan. Sehingga yang punya masa depan hanyalah orang Islam yang beriman kepada Allah. Makanya kalau ada yang bilang Islam terbelakang, kalianlah yang gak percaya Allah dan akhirat. Kalianlah yang terbelakang, itu bukan orang modern, orang kesetanan. Makanya mau menjadi modern, berislamlah, belajarlah Quran. Itulah yang disebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian Allah jadikan kalian umat moderat. Allah yang ngomong ya, bukan saya. Ya, jadi moderat itu orang ahli masjid, bukan ahli mall. Jadi yang moderat itu bukan yang memajang banyak mobil lalu kemudian ke Eropa tiket main bola, nonton bola, bukan itu. Tetapi gampang Pak moderat itu dari sisi finansial. Datang ke masjid, ikut taklim, itulah orang moderat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengupdate ya pencerahan untuk kita sehingga kita fokus ke depan. Karena belakang itu hanyalah maksiat. Belakang itu hanyalah taubat. Ya. Sementara ke depannya adalah taat dan kepatuhan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, karena waktunya sudah cukup. Kita langsung tutup aja kali ya. Ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.